Hai Pak Monster, kembali lagi sama Mbak Wina di podcast KM 3,5 Palkomtek Palembang. Di podcast kali ini kita kedatangan duta baca dari Universitas UIN Raden Fatah Palembang. Oke kakak, boleh dong kenalin dulu siapa namanya? Halo Mbak. Halo, siapa nih namanya? Oke, saya Ahmad Hadli, mahasiswa UIN Raden Fatah Palembang, Prodi Komunikasi Penyiaran. Oh, komunikasi, berarti pinter ngomong ya Pak Monster ya. Kalau kakaknya yang cantik siapa namanya? Halo, saya Karisma Wendari, mahasiswa semester OTW 3, jurusan Ilmu Komunikasi juga. Berarti biasa dipanggil siapa nih? Atau aku panggilnya Duta dan Duti aja? Atau gimana? Agung aja. Agung sama? Karisma aja. Karisma aja ya, jangan karisma ya, agak susah, nanti kebelit-belit kalau. Oke, Kak Agung sama Kak Risma ini udah berapa lama nih kalau boleh tahu menjabat sebagai duta baca di Universitas UIN Raden Fatah Palembang? Baru sih Mbak, karena pelantikan duta baca tahun ini kemarin baru di tanggal 30 Mei. Oh, Mei Baru kemarin. ya. Itu lebaran atau gimana? Iya. Lebaran. Berarti ini masih fresh guys, jadi karena masih baru ya. Iya. Kalau boleh tahu nih udah semester berapa Kak Agung sama Kak Risma? Aku semester 7 Mbak. Oh, udah level tinggi ya, senior ya. Ini masa-masa tegang nyusun skripsi ya? Iya. Lagi nyusun Oke, juga. nyusun. Kalau Kak Baru ini OTW 3, semester 3. sebelumnya kita mau makasih banget udah nyempatin waktunya buat kesini, apalagi Kak Agung yang di sela kesibukannya nyusun skripsi ya kan ya, nyempetin waktunya buat hadir kesini. Oke. Kak Agung sama Kak Risma ini selain kesibukannya, selain mengikuti duta baca di UIN Raden Fatah, oke, sebelumnya UIN Raden Fatah yang di Sudirman atau yang Di Sudirman, kampus A. Oh, kampus A Iya, ya. Sudirman. Duta bacanya memang perpusnya satu ya, Iya, Iya. yang ada di kampus B. Kampus B. Di Jakabaring. Jakabaring. Oke. Kenapa nih kalau boleh tahu kenapa alasan kalian bisa berminat untuk mengikuti duta baca? Padahal kan di UIN tuh banyak duta-duta yang lain, atau duta fakultas, duta yang lainnya, atau jangan-jangan Kak Agung sama Kak Risma ini selain jadi duta baca ada kegiatan lain yang diikutin? Itu dari Kak Agung dulu boleh? Kalau untuk kegiatan lain diikuti, ikut komunitas lain juga di luar itu di kampus UIN maksudnya. Oh, Ikut iya. Nafa TV juga. Jadi ada televisi kampus. Oh, televisi kampus. Sama, Ada juga ya? Iya, ini juga. Sama, ikut. saya juga di televisi kampus juga. Oke, berarti memang udah dua sejoli gimana badannya. Ketemunya mungkin ini semester 3 ya? Iya. Berarti baru tahun kemarin? Tahun Iya, kemarin. tahun kemarin. Boleh dong first impression ketemu Kak Risma gimana? Sangat menyebalkan atau gimana? Ya vibes wanita karir lah Mbak. Oh, Iya. wanita karir. Yang satu tinggi kan. Oke. Pakai penting itu ada alasannya Bung Iya. sebenarnya. Iya. Biar kalau ada cowok yang macam-macam nggak bisa Oh. ditampol. Tinggal dicolok. Dijawab. Oke, kalau apa namanya tadi katanya ada kegiatan lain juga ya dari duta baca ini. Nah, boleh dong diceritain dulu perjalanan kalian bisa sampai kepilih jadi duta baca itu gimana? Atau dari proses-proses kalian itu boleh banget diceritain dulu. Mungkin teman-teman Pak Monster di rumah baru apa namanya belum banyak tahu ya kalau di UIN itu selain bisa ngampus, ada bujang gadis, juga ada yang namanya duta baca. Boleh dong diceritain dulu. Dari Agung atau Risma atau mau sweet dulu? Karisma dulu. Iya. Agak sulit ya. Karisma dulu. Oke, Emang gitu kan? Emang gitu ya? Iya. Boleh Karisma dulu. Kalau perjalanan dari duta baca kan lihat di pengumuman Instagram ya, terus Oh, juga iya. ada di tempel di berbagai perpustakaan di fakultas juga. Dari situ niat daftar buat esai segala macem sampai akhirnya nggak nyangka sih bakal kepilih jadi duta utamanya gitu. Oh, duta utamanya. Udah Iya. apa namanya dari sekian berapa tuh finalis awalnya kalau boleh tahu? Seratusan berapa gitu? Yang daftar tapi finalisnya sekitar Finalisnya 15 ya? Oh, 30. Iya, 15 cewek, 15 cowok. Cowok 15. Jadi 30 ya toh. Tapi kalian berdua yang dinobatkan. Itu prosesnya itu dari awal tahun 2003. Kenapa kalau ini kan Risma kan baru nih semester 3 Iya. udah ikut duta baca. Nah, kalau Agung sendiri kenapa baru semester 7 baru ikut duta baca tuh? Jadi tanda tanya ya. Iya. Sebenarnya Mbak, emang dari minat sendiri kan lebih hobi membaca juga ya, visi juga. Nah itu kan kemarin tuh ada juga temanku yang di Rafa TV itu ikut duta baca, dia jadi duta baca utama juga dia. Nah
karena itu kan melihat kegiatan-kegiatannya itu kayak lebih di situ tuh kita tuh pegang duta baca tuh lebih ke kayak mengembangkan kreativitas ibaratnya. Jadi kita tuh punya komunitas, kita tuh bikin profil sendiri, kita tuh mau konsep gimana, nah itu kurang lebih suka yang kayak itu kegiatan. Lebih fleksibel kalau Iya. duta baca ya. Jadi bisa ibaratnya mengembangkan kreativitas kita, jadi nggak kita megang. terkunci di itu Iya. ya. Jadi kita bisa bebas Iya. berpendapat juga ya. Iya. Jadi nggak kayak berita yang lain berarti. Oke, ini baru pertama kali ikut jadi duta kayak duta itu atau ya bikin-bikin kayak gini atau baru Pertama ini. Oh, Pertama pertama. kali. Iya. Makanya tadi aku tanya kenapa Kak Agung udah semester 7 baru mau coba. Karena mungkin ini beda ya dari Iya, ngelihat benefitnya juga banyak sih Mbak, Iya. setelah baru tertarikan itu. Oh. Nah, iya mungkin Pak Komster di rumah bertanya-tanya nih, apakah menjadi seorang duta baca itu harus rajin membaca atau harus jadi kutu buku dulu baru bisa menjadi duta baca atau memang apa namanya bisa untuk semua kalangan? Juga sih Mbak sebenarnya, karena kan yang penting kita tuh di situ tuh yang nomor satu adalah literasi. Literasi kan nggak harus Membaca. Iya. Literasi lebih luas daripada sekedar Iya, membaca. literasi itu bisa Kayak kata Kak Agung tadi ya. public speaking termasuk itu, public speaking, Iya. membaca, apa menyerap informasi itu, melukis juga termasuk itu Oh, literasi. melukis juga. Ya seni juga ibaratnya. Baca-baca komik ya. Iya, betul. Jadi mungkin aku juga awalnya duta baca berarti kakak-kakak Kak Agung sama Kak Rizky ini berarti suka baca buku itu betul-betul enggak ya. Mungkin Tapi ada emang hobi suka sih. baca, oh, tapi bisa suka baca. suka juga. Nah, jadi mungkin buat kalian semua yang di rumah adik-adik tingkat mungkin yang akan menjadi next generasi duta baca mungkin dari Kota Palembang, mungkin kalian harus rajin membaca seperti Kak Agung dan Kak Risma ya, biar kalian bisa menjadi duta baca. Duta baca juga nggak apa namanya nggak mengekang kalian untuk bebas berpendapat ya. Iya, betul. Kan ada bikin-bikin yang lain tuh mengharuskan mereka kalian harus gini Iya, enggak iya. ya. Justru di sini ketika kita ada yang mau kita realisasikan, itu tinggal disampaikan kepada pihak perpustakaannya. Kita juga bisa menjadi diri sendiri. Iya, betul banget kan. Dituntut kreatif ada di sana. Oh, Ya, dituntut iya. bagian kerjanya agar bisa berinovasi kayak gitu. Iya, soalnya aku kemarin juga sempat sebelum kalian datang sini aku sempat lihat IG kalian itu banyak juga konten-konten Iya, ya. betul. Itu kalian yang ide kontennya dari kalian atau dari siapa? Dari kami, Dari kami itu sendiri. salah satu dari program kerja yang kami lakukan. Oh, program yang kalian. Termasuk baru sih Mbak. Iya, Iya, karena tahun-tahun sebelumnya itu kan sering kan duta baca. Aku juga sering dengar tapi nggak seaktif yang sekarang. Kemarin aku lihat, aku sempat kepoin dulu sebelum Iya. kalian kesini. Aku lihat wah kontennya aktif juga. Bisa banget kita nanti collab ya. Iya, iya. Kan kalau kalian kepoin IG Bang Kontek itu banyak konten kami yang memang agak sedikit nggak nyambung tapi ya harus nyambung ya kalau ya. Oke, kayak gitu. Berarti kalian ini yang kalian juga tuh ada program Itu baru kami Iya. yang seluruh. Oh, Jadi seluruh memang kita tahun. berdelapan sebenarnya. berdelapan tuh. Bagi job desk lah. Iya. itu. Tapi kalian kan pemimpinnya ya, ya nggak sih? Iya dong. Jadi kalian memang, berarti kan kampusnya di kampus A ya? Iya. Berarti Oh, iya. Tapi kadang gitu, Bi. kadang kalau kosong waktu kan main ke perpus gitu kan. Iya. Masa duta baca mainnya ke cilok pinggir jalan sih? Ya, Nggak apa-apa, mampir, nggak apa-apa, mampir. mampir ya. Mampir. Karena biasanya di kampus B itu banyak juga yang jualan cilok Iya. di depan. Tapi bahas cilok ya Pak Komster ya? Iya, oke. Sebelum bergabung di duta baca, gimana nih cara spare waktu antara kuliah dan duta? Maka kan kalau kayak pendidikan lain kan, tadi kan katanya kalau di sini kalian bebas berpendapat dan bisa jadi diri sendiri ya. Nah, gimana cara kalian ngatur waktu antara kuliah dan pigeon ini? Oke, dari siapa dulu nih? Siapa dulu? Boleh. Siapa tuh? Aku. Dulu ya. Nah, aku. Jadi udah ada diskons. Iya. Gantian. Ya sebenarnya kalau untuk membagi waktu Mbak ya, di sini kan sebagai duta utama Mbak ya. Karena kan duta baca ini kan anggotanya Berdelapan. delapan. berdelapan. Iya, jadi kan ini kan bisa ibarat tuh mengejakan kawan yang lain kan. Mengejakan ya. Mengejakan lah. Mengejakan ya. Jadi fleksibel aja sih ini kegiatan di sini nih. Jadi ibaratnya kami emang konsep, kami ingin gerak, terserah kami kapan. Iya. Dan pihak perpus juga sangat mengerti ya, karena kita kan sekarang kan generasi Gen Z ya. Gen Z ini kita mau diatur tapi ya kita juga harus berpendapat gitu.
Tapi walaupun BMK sih sebenarnya di sini kita bukan di tengah sih ditagih juga lebih terus kalau untuk masalah proyek atau program Iya, kerja betul, pasti. harus ada deadline lah. Harus ada deadline. Tapi memang keuntungannya tuh lebih kalian bebas berpendapat dan kalian juga bisa Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Kan kebanyakan sekarang mahasiswa itu takut buat ikut pinjam kayak ini karena mereka takutnya nggak bisa bagi. Iya, tertekan. Kan ada yang harus mengharuskan kalian harus pakai heels terus atau gimana? Harus yang ngomongnya harus gimana? Ya, ada aturan ya. Tapi duta baca enggak. Nah, kalau kalian bingung bukan jadi pelampiasan ya. Kalau kalian ragu buat ikut bikin coba dulu deh ikut duta baca. Siapa tahu kalian bakal jadi penerusnya Risma sama aku. Oke, kalau Risma sendiri? Gimana tuh? Risma masih semester 3 ya, kalau Iya. tadi udah semester 7, udah legend ya. Udah legend. Kira-kira rencananya mau sampai semester berapa nih? Bilang Mbak, ya Udah ya. bayar lagi. Dia kan udah 12 nanti tamat nih. Oh, udah 12 tamat ya. Oh, nanti kita Insya kasih Allah, ya. karangan bunga ya, Risma ya. Oh, karangan bunga. Karangan bunga ya. Aduh. Kalau Kalau aku sendiri mau sampai semester 12. jangan. Jangan Mbak. Jangan ya. Risma. Oke, kalau ngatur waktu sendiri itu bisa dari kalau malam tuh kita buat jurnal dulu buat apa sih yang mau dilakuin untuk esok hari gitu. Jadi ketika di esok hari kita udah tahu nih, oh jam segini mau ngapain aja gitu. Jadi udah Time-nya terschedule dulu ya. ya, betul. Udah terstruktur gitu. Oke, benar kata aku tadi. Muka-muka wanita karir. Karena wanita karir itu yang pastinya setiap harinya dia bakal waktunya itu bakal tersusun dengan rapi. Dia mau ngapain aja. Jangan-jangan Risma ini waktu makannya juga ada. Kalau kita kan makannya Ada Mbak nih. ada. Struktur ya. Terus tapi kayaknya ini bukannya kan kayak cuek ya, tapi aslinya kayak lucu ya Risma Iya. ya. Makanya bisa kalian sejoli. Iya. Iya, ngomong-ngomong kalian bisa klub dapat itu kan pasti pasang-pasangan ya. Itu milih sendiri atau gimana? Enggak dong. Oh, dia milih sendiri. Pilih sendiri. Enak banget Oh, dia milih sendiri. Iya. Tapi bisa kebetulan kan? Iya, aku kayak oh kok bisa gitu. Oh, nggak bisa, padahal senang ya kan? Oh, kirain, aku mau sama dia. Enggak dipilih dari pihak perpustakaan. Iya, jadi tergantung dari hasil seleksinya gitu. Oh, diseleksi. Nah, jadi kalian nggak boleh kalau mau ikut duta baca karena sama pacar. Dan itu pasti bakal dipisah ya. Jadi jangan mentang-mentang, oh aku ada pacar, aku mau ikut kayak Karisma dan aku nggak bisa. Kalian bakal terpisahkan. Nanti bisa putus juga kan? Gara-gara dia. Boleh juga pasangan Mbak Iya. ya. Bisa Sama boleh. ini. Iya, nggak Nggak boleh. boleh. Iya, boleh. Nanti malah berantem terus nggak jalan di Kan tapi proyeknya. kan siapa tahu pikiran anak-anak hidup kita kan Iya. tidak mau lepas. Udah kayak Umi Abi ya. Umi Abi. Nggak boleh kalau ada ketahuan pacaran itu biasanya kena kami SP nanti. Bikin surat perjanjian. Kita ya. Dengan kata aku. Ya, karena kan ketuanya ya. Iya, kami SP nanti Mbak. Ketua duta baca bukan ketua geng. Oke. Ketua duta baca. Oke. Selama di duta baca ini kurang lebih udah berapa bulan dari awal seleksi sampai sekarang udah pelantikan di bulan Mei kemarin? 1 bulan, hampir 2 bulan Mbak. 1 bulan. Dari pelantikan? Iya, dari Dari pelantikan. pelantikan. Kalau dari seleksi udah hampir 3 bulan. 3 bulan berarti seleksinya dari awal bulan 1. Bulan 6 awal bulan 5 Bulan 5. Bulan 5 berarti nggak lama ya langsung pelantikan. Iya. Oke. Ada nggak hal enak dan nggak enaknya selama kalian di duta baca? Apalagi si Agung ya. Aku agak fair ke Agung sekarang karena Agung kan udah semester legend ya. Iya, semester Mungkin legend. ini sisa-sisa perjuangannya tuh dihabiskan di sini ya. Oke. Berarti duta baca tuh nggak harus yang semester awal ya. Jadi semester akhir Iya. bisa ikut. Dari semester 1 sampai 7. Hmm. Sampai 6 ya, kemarin kan 6. Nah, Iya. Berarti Dani agak apa namanya? Apa namanya? Nyeleneh sedikit ya. Nah, Iya. udah mau semester 7 gitu ya. Tapi masih ikut seleksi. masih boleh kok. Masih boleh. Oh, berarti Kemarin kan belum semester 7. kan biasanya kalau pijet lain itu apa boleh juga atau memang bisa dari semester awal gitu. Kalau di pageant-pageant lain kayak punya gadis ini dibatasi biasa Mbak dari Iya. semester 1 sampai semester 4 kalau salah. Iya, Iya, kalau nggak salah itu. Makanya tadi tuh agak kaget semester 7 Iya. kan. Heeh. Oke.
3 bulan ya Iya. di Duta Baca. Kalau enaknya sih Pak, itu sebagai kita di perpus Mbak ya, kita kan Duta Baca itu sebagai promotor atau promo ini pihak-pihak yang mempromosikan perpustakaan Unidad Infanta pada publik, bukan di lingkup Unidad Infanta saja itu. Nah itu enaknya itu kita tuh bisa mengasah atau melatih kreativitas kita dengan apa sebenarnya konten acara. Nah itu terserah kita, itu tanpa tekanan pihak atas ataupun kita mengkonsep acara di perpus itu. Jadi kita bikin event atau apapun itu konten terserah kita gitu. Oh, terserah, nggak misalnya kan kalau ada yang lain tuh mungkin kontennya nggak kayak gini, nggak kayak gini, itu enggak ya? Tetap ada kode etik sih. Iya, kode etik, tapi nggak sekeras yang lain Iya, ya. tetap ada, tidak boleh saran, kayak mengandung ujian kebencian tidak Betul. boleh. Jangan dong kalau jadi itu agak sinetron apa? Kalau makar tidak boleh. Kalau apa? Makar. Oh, makan kan guys ya. Oh. Iya. Oke, kalau yang nggak enaknya aduh. Kalau yang nggak enaknya belum terasa sih Pak. Kan baru nih Mbak. Baru ya. Iya, baru. Oke, apalagi kemarin tuh mungkin Agung ini Agung ini dia enak terus karena ya sekalian Iya. perpus sekalian nyari Iya, ide buat referensi. skripsi Ah, ya, referensi. referensi kan. Mas sekalian ya udah, aku sekalian aja di Duta Baca, tapi nggak kayak gitu ya maksudnya. Risma gimana tuh? Kalau enaknya sendiri dari sebelum jadi Duta Baca sampai ke udah jadi Duta Baca sendiri, kita benar-benar mendapatkan privilege yang sebenarnya kita belum dapatkan ketika kita tidak menjadi seorang Duta Baca. Contoh ketika meminjam buku atau mungkin menggunakan fasilitas yang ada, terus juga kita kan juga ada ini ya mau podcast Mbak. Nah di sana kita mau menyusun dan merancang tempat ataupun interior untuk podcast. Oh, rencananya mau Iya, ada podcast juga di iya, sana. udah. Boleh undang Pak ya? Boleh. Oke, boleh. Calling aja Mbak. Kita gantian kali ya. Jadi kalian tapi jangan kalian nanya yang di luar aktivitas ini. Kayak soal ujian yang tadi. Bahas apa gitu Mbak? Bahasnya yang kita jangan ngobrol-ngobrol saja. Boleh. Terus lebih ke kita mau ngerangkai sendiri nih, tapi dari pihak kampus tuh nggak usah biar ininya aja, biar si apa namanya yang bersih Iya. aja. Oh, idenya aja Iya, ya. kita tinggal terima jadi aja gitu. Itu enaknya Iya. ya. Jadi kalian tuh juga dihargain, nggak Betul. hanya yang kayak kan biasanya kan kalau di sekolah tuh ada yang namanya apa namanya organisasi juga ya, Iya. yang memang disuruh-suruh sama guru yang di OSIS. mata jangan disebutin dong. Nanti dikit gitu ya. Ya, sensor aja. Sorry dong editor ya. Tolong diejakan ya. Merepotkan. Maaf ya, merepotkan. Oke. Berarti sangat apa namanya nggak dibeda-bedain sama Iya. pegawainya kayak gitu ya. Dan juga maksudnya oh ya ini mahasiswa Iya, gitu, bukan prioritasin gitu. karena memang perpustakaan UIN itu luar biasa. Iya. Gramet aja kalah ya kan. 11-12 tambah. Nah, 11-12 sama Tapi Gramet. memang mahasiswa itu tuh yang benar-benar nyit sunyi ya. Iya. Gimana kalau kita berisik kayak gitu? Kenapa marah Mbak? Tapi sebenarnya Itulah. sebenarnya di perpus kita itu ada ruang diskusi-diskusi yang udah disediain. Jadi Iya, kalau betul. mau diskusi itu tinggal pinjam kuncinya aja bisa dipakai. Oh itu boleh ya. Iya. Itu nah iya ngomong-ngomong nih Kak Agung sama Kak Risma, perpustakaan UIN itu bisa dimasuki sama mahasiswa lain juga atau khusus untuk mahasiswa UIN aja? Mungkin nanti teman-teman di rumah pengen ya. Iya. Sebenarnya Harus untuk dong. umum sih Mbak, itu Mbak. Terbuka untuk umum. Mahasiswa manapun boleh, orang umum juga boleh masuk ke sana. Jangan aja orang hutan ya. Jangan dong. Yang penting berakal aja. Orang hutan kok. Iya. Orang hutan berapa nggak Risma ngomong? Enggak ya? Ada akal dikit, tapi Oh, IQ rendah oke. ya. Nah, yang paling tinggi itu Agung. Oh. Iya, boleh bahasa itu Mbak. Agung itu di atas Agung ada Agung. Agung. Ya. Yang maha Agung. Oh berarti boleh ya. Itu syaratnya gimana? Kalau untuk Atau kita langsung ngomong masuk aja? Enggak Boleh, dong. Mbak, ya. Kalau Boleh. untuk mahasiswa UIN kan kita pakai KTM ya. Mhm. Kalau untuk umum kita pakai KTP untuk menukar ke kunci loker. Kita kan ada loker di lobby tuh buat nitipin tas. Oh, biar gak maling ya. Iya. harus konfirmasi dulu sih dengan Iya. satpam. Dengan Agung? Dengan satpam. Oh, dengan Ya. satpam. Repot, Kan Mbak, ya. Agung nggak selalu di Laju, perpus juga. aku bukan jadi terbaca, aku Jadi pegawai pegawai. ya, kawan dia jadi. Oh, berarti harus konfirmasi dulu sama Satpam di bawah. Ada penjaganya.
Siapa nama penjaganya? Banteng Mbak ya. Lagi Mbak Wina nggak tahu galon. Oke. Nanti harus konfirmasi dulu. Nanti kita kasih lah tutorial ya sedikit Iya, ya. nanti Dari kita kelas bikinin 10 konten deh. Jalan ya, berjalan. Jalan tuh. Nah ini berarti apa namanya ide konten buat kalian. Iya. Boleh siap. Apa Nanti bikin, namanya? Mbak. Iya nanti bikin tampung dulu ya. Jadi kalian bikin tutorial buat kalian. Selain mahasiswa UIN kalian bisa daftar. Mbak Tewen aja. Nanti Mbak kami undang Tewen ya. Boleh tapi bayarannya agak Wow. gimana ya? Dulu. Abdul, jadi gimana nggak bisa bayar aku bayar. Abdul, ini aku lucu. Oke. Ada nggak nih selama kalian jadi duta baca? Agak serius ya, nggak Wow, ketawa-ketawa agak lagi ya. serius dulu nih. Oke, agak serius dulu Pak Komiter. Jadi ada nggak nih hal yang signifikan dan perubahan dari diri kalian? Contohnya kayak kalau kalian kan memang sudah hobi baca ya, atau yang memang hobi baca jadi hobi bacanya meningkat berkali-kali lipat. Jadi duta baca ada nggak yang perubahan yang signifikan di antara kalian? Kalau dari saya sampai sama Karisma sendiri sih, perubahan signifikan tuh sebenarnya ada sih Mbak, tapi belum kelihatan ya Mbak ya. Apa? Kayak kami kan contoh itu kan kami kan punya event apa tuh project besar itu Mbak. Nah itu Apa tuh project besarnya? Aduh, jangan di-spill dulu, jangan di-spill. tapi nanti ada ke depan Mbak. Kami itu punya project namanya festival literasi itu. Nah itu jadi kami itu apa tuh yang lebih berimpact ke diri kami itu sih, kami tuh bagaimana kami tuh bisa berpikir kreatif kayak itu Mbak. Nah, jadi kami tuh dituntut ini gimana nanti Pak? Iya. Nah, ini jadi kita konsepnya kayak mana? Nah, jadi kami tuh Berarti dituntut selama harus ini berpikir gimana? kreatif gitu. Berarti selama ini nggak kreatif guys. Kreatif sih Mbak, cuma lebih ke apa tuh? Monoton ya? Iya, lebih ke Iya. ada peningkatan sih Mbak semenjak ikut duta bahasa ini. Iya. Apa namanya banyak ketemu orang baru juga ya. Iya. Tergabung pasti. di ini juga di klub luar juga. Iya, klub Di luar. luar Oh, juga. aku juga sering apa kumpul sama. Ini duta baca UIN ini kampus lain juga duta baca apa belum? Kalau untuk duta baca kampus lain kayak belum ada ya, tapi kalau di ini Ada. pernah ketemu di kampus. Taman siswa. Iya, taman siswa ada tuh. Kemarin sempat pindah juga. Oh, mereka ada podcast juga atau gimana? Di acara sih mereka mengundang gitu. Kita baca, sesama duta baca mungkin Duta baca. Itu cuma kalian berdua ada aja. pijen gadis duta lain juga gitu. Oke, nanti mereka nih mau bikin podcast guys. Nanti boleh lah Mbak Wina diundang sekali ya. Jadi talent. Siap. Oke, nanti kita bahas tentang apa namanya tutorial masuk kampus UIN. Yang menggunakan KTP. Oke. Mbak, iya. Aman ya. Nggak dipakai pinjol kok KTP-nya. Oh iya. Nanti kita bisa masuk jalur orang dalam. Nggak boleh. Bisa nggak? Call aja nanti. Kolik aja. Pas sampai kan aku muka ada di depan nih. Ya udah Mbak. Gitu kan. Biasanya kayak gitu. Terus sama apa perubahannya? Jangan sama kayak aku dong, yang beda. Biar ada panjang. Oke. Lebih ke ini sih, lebih ke mengatur dan mengajak merangkul teman-teman ke-8 orang tersebut supaya bisa bekerja dengan job desk yang telah diberikan sesuai dengan tenggat waktu juga yang diberikan. Oh, jadi lebih apa namanya jiwa kepemimpinannya udah ada ya. Udah keluar Mbak, ya. Lebih terasa kalau di sini. Iya. Nah. Gimana? Soalnya kan apa-apa ujung-ujungnya tuh kami berdua dulu gitu. Iya. Dia kan puncak dari keputusannya. Iya. Jadi mereka nanya gini. Iya gini gitu. Nanti mereka nanya ke Risma nanya ke aku nanya ke tembok. Temboknya Enggak, kita diskusiin berdua. Oh, diskusi ya. Oh. Ya Mbak Wina ini. Ada. Kasihan dong kalau diskusi Jangan sama dong, tembok. jangan kesel ya. Nanti nggak jadi ngundang Mbak Wina buat podcast ke itu. Nanti boleh lah kalau kalian ada peresmian nggak buat podcast ini? Kira-kira. Ada rencana buat peresmiannya nggak? Kalau peresmian tuh kayaknya nggak ada sih Mbak, tapi karena kami sebelum kami sudah ada juga itu. Iya, tapi Oh, belum podcastnya sempat emang udah ada. terrealisasi aja gitu. Mungkin belum ada moderatornya, ya kan? Agni lah jadi moderator. Harus. Harus Kita gantian, gantian Mbak. berdelapan Kita orang boleh. harus dapat. Nggak usah sih, Agni aja terus Agni. Nanti kacau podcast ya. Nanti enggak. Jadi kan dia podcast jalan, skripsinya nunggak. Jangan. Jangan dong. Kalau bisa selesainya di Semester 7 ini lah. semester 7 inilah selesai. Nanti kita kasih karangan bunga ya. Iya. Kamboja ya. Aduh. Kamboja ya. Oke.
kesan nih, the last pertanyaan, kesan dan pesan buat teman-teman di rumah yang mungkin pengen masuk UIN ataupun pengen ikut pigeon yang namanya Duta Baca. Kesan dan pesan. Kalau sebenarnya untuk ikut Duta Baca tuh harus mahasiswa UIN sih mbak. Wajib itu. Tapi ada yang nanya loh mbak di komentar Gimana, katanya, gimana? untuk mahasiswa umum tuh boleh nggak daftar Duta Baca gitu di komen IG. Nggak Ada. tahu. Pasti Agung tuh dalam hatinya, ya kamu aja. Iya, kan Duta Baca Aja, UIN. iya. Gitu. Ya namanya Duta Baca UIN Pandan Patah. Dan kamu dari mahasiswa lain. Gimana konsepnya? Kolek mungkin ya. Kolek ya. Iya. Oke, ada lagi nggak? Kalau Ada untuk pertanyaan? ini pesannya mungkin mbak, kalau untuk mahasiswa UIN yang pengen ikut Duta Baca sih sebenarnya kembangi skill sih. Gak apa skill apapun itu, pokoknya fokus di satu skill, entah itu public speaking, terus Skillnya yang kayak gini ya, bukan skill kalian buat ekspor. Jangan dong. jangan habis gitu kan. Tidak miskin sudah. Kalau lebih ke apapun itu mbak sih, skill kayak editing atau talent yang kayak apa tuh acting atau apa lah ya, bisa ditingkatkan, difokuskan di sana. Itu mungkin lagi menjadi nilai jual mbak. Pas waktu masuk ke sana di Duta Baca Nilai itu. jual, bukan Iya, kamu yang nilai dijual, jual. tapi nilai jual dari skill kamu tersebut. Betul. Bukan berarti kamu bakal dijual sama Kak Agung ya. Enggak, jangan. Enggak ya, jangan. Bahaya banget. Walaupun literasi itu luas sih, tapi tetap harus ada yang dikembangkan dalam yang berhubungan dengan literasi, entah itu membaca atau apapun itulah. Literasi kan bukan hanya membaca mbak, itu kita kemampuan kita menyerap informasi atau memilah-milah informasi termasuk itu mbak, kemampuan literasi. Kalau kita cuma baca tapi informasinya nggak dapat, Cuma itu ya. bukan literasi, literasi namanya. Baca buku telekon. Panjang itu kan? Harus membaca deh. Itu bukan literasi namanya bu. Tapi ya Apa? scroll ini kan. Sekedar sekali lewat. Lewat lewat. Jadi just deh. Kita juga ini akhir bulan Agustus ya mau rilis lagu dari Duta Baca. Kita baca. Siapa yang nyanyi aku? Iya. Ada tuh wakil satunya itu. Satu. Dia emang di bidang musik agak ini dia. Jadi kita skillnya. Dia bisa main Skillnya apa? piano. Skill keuntungan Agung. Skill untung Mbak. Jadi skill yang Agung punya selain itu Banyak banget ya. banget ya. Gak bisa disebut satu, nanti dikira sombong. Jadi nggak mau. Oke. Aja ya. Rendah aja Mbak. Rendah aja. Untuk Oke ya. tiduran di tanah. Tadi kan mau dikasih bunga. Oh iya. Dikira tabu. Betul. Jangan. Jangan dong, jangan. Oke, jadi mau rilis lagu ya. Lagu apa MV ini? ini enggak sih MV bukan MV Mbak? Mars Mars Duta Baca. Baca. Baru di tahun ini kami. Berarti baru angkatan kalian ya. Iya. Karena di wakil satu itu kan dia ikut kursus musik mbak itu. Dia juga emang di sisi bidangnya iya. musik aransemen gitu dia kan. Bisa main piano bisa dia. Emang udah punya skillnya masing-masing. Iya, nanti skill aja ya. Iya. Ditungguin ya Pak. Ditunggu ya. Kalau yang di skill nanti di IG-nya di mana bakal di-upload? Itu bakal diterbitin sih. Jadi di Instagram musik itu bisa digunain. Oh, digunain. Keren Pakai banget. sama. Kita juga ada Apa tuh? kontak. Tapi itu Apa bukan tuh? Mbak Wina langsung kayaknya ya. Bukan Mbak Wina yang nyanyi. Kalian tahu lah Mbak Wina ngobrol aja sore gimana, apalagi nyanyi. Tadi agak nggak yakin Mbak Agung enggak. Oh, nggak mungkin nih. Yakin bapak. Yakin kok Mbak. Yakin kok Mbak. Nggak percaya lah aku. Oke, jadi itulah kesan dan pesan buat teman-teman yang mau ikut Duta Baca, tingkatin skill kalian dari sekarang. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu. Kalaupun kalian sekarang udah semester 5, Agung yang rajin aja bisa masuk. Apalagi kalian masih semester 5, ya kan? Jadi bisa. Itu penerimaan kapan nih kira-kira? Baru aja Mbak kan menjabat Tapi 3 nggak. bulan. Baru tahun depan ya. Masa Kita mau merealisasikan proker kami dulu. Ya, masa habis 3 bulan langsung dia? Masih lama ya. Ya, itu kapan tuh kira-kira tahun depan di bulan apa? Bulan Mei. Mei. Oh, Mei lagi. Iya. Setahun ya, Iya, cepat. iya. Jadi sekalian memperingati hari. Ini kok hari literasi? No, literasi hari September. Hari ini apa tuh? Hari Buku Nasional. Iya kalau nggak Yes, salah Hari Buku Nasional. Kalau nggak salah, yang bener ya? Iya, bulan Mei. Iya. Bener ya berarti ya, Rizka Iya. ya? Nanti kalau salah nih ya, apa namanya? Maaf ya. Kakak perpus boleh deh dihukum. Jangan dong. Kirim langsung. Kalau salah diedit dong. Jadi Iya. foto.
adalah hari apa Kita gitu disebut kan. Hari Buku Nasional loh. Iya, Hari Buku Nasional bertepatan juga. Jadi kalau salah bukan Risma yang salah, aku yang salah. Oke. Kalau literasi September itu, Mbak. Oh, September. September berarti di bulan ini. Nah, nggak mungkin dong bulan depan langsung Nggak ada yang mungkin. baru. Iya. Tapi mereka langsung aduh sia-sia deh aku. Mau tau kan album kan udah selesai. Iya. Udah mau di Oh, lulus gitu ya. Tapi walaupun udah lulus tapi tetap Tetap harus harus ini sampai sih, Mbak, selesai. sampai selesai itu. Selesai. Iya, menjalankan program. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab lah. pembahasan baik aja kalau Jangan, meninggalkan aku sendiri. Iya. Jangan. Kamu udah lulus, diem baik. Nggak aman. Paling kayak aku mikir matilah kalau di sana. Gimana Nggak. datang di rumahnya? Datang di rumahnya. Bakar. Jangan. Jangan. Oke. Apalagi nih yang mau dibicarain di podcast ini? Apalagi nih? Buku, Mbak, boleh. Mbak Wina langsung Iya. apa ya? Mbak Wina Nah, iya. baca. Kalian kan jadi duta baca. Ngomong-ngomong, ada nggak nih salah satu buku yang paling kalian suka dari zaman dulu sampai sekarang? Kalau Suka baca buku yang gimana? Pertama jatuh cinta dengan Dua dunia cinta. literasi ya, gimana ya? Ngomong Benar, baca. dua siang Mbak. Oh iya, Saya ingin. benar. Boleh dong ceritain dulu. Iya. Kita dengar cerita Harus dulu memilih ya. satu buku untuk bisa jatuh cinta pada membaca. Karena Mbak nih agak kurang. Itu kan dulu Sukanya itu scroll TikTok. Nggak apa-apa sih. Tapi scroll TikTok juga literasi kok. Literasi, Baca kalau kita komennya. iya, cara kita Iya, kalau- komen gitu. Iya. Kalau yang Kalau asal scroll aja ya bukan Iya. Mbak. kalau yang baca-baca kodam itu gimana? Oh, iya, jangan Mbak itu. Mbak Wina ini apa nih kodamnya nih? Aku ini kayak yang kodamnya ini. Malah bahas kodam. Gimana ya, Mbak? Buka kan ngomong-ngomongin. Pertama emang seneng baca buku tuh gara-gara novel Prancis, Mbak. Itu judulnya tuh The Mystery of Yellow Room. Itu pengarangnya Gaston Leroux. Jadi itu tentang ya, detektif, Mbak, novel detektif. Pertama seneng baca tuh gara-gara itu novel itu. Jadi jatuh cinta nih sama Di baca tahun buku. berapa tuh? Di umur berapa? Detail banget ya. Kalau nggak salah SMP itu. SMP. iya. SMP kelas 1 kalau nggak salah. Heeh. Terus imut-imut. Suka Sekarang udah baca. Masih bahas. Oh sekarang? Mana? Oh, aman. Akuin loh. Iya. Itu loh. Iya. Tapi kita cut. Serius? Siapa aku nih masuk juga apa sih, Mbak? Dia repot nampaknya. Kayak Risa. Mukanya Apa, Mbak? aduh banyak banget yang mau diedit ini. Di layar agak. Karena kita juga tahu di posisi Mbak di mana gitu. Biarin aja. Oke, terus di umur SMP terus menerus coba-coba cari buku yang lain atau gimana? Iya, itu baca mulai di apa tuh SMP itu kayak explore genre-genre lain, Mbak. Fantasi gitu kan. Fantasi kerajaan-kerajaan kayak gitu. gitu. Kalau komik-komik nggak suka? Komik-komik juga dari SD dulu suka. Oh, iya. Dulu baca, dulu tuh kebetulan Ayu tuh juga ngoleksi komik dulu tuh. Jadi novel, komik-komik Naruto, Bleach gitu kan, yang kayak komik-komik yang dewasa pernah dulu gitu. Baca gitu. Iya gitu loh. Ada yang nyempil sedikit. Itu. Kalau yang itu itu ada juga ya. Komik-komik dewasa kan tadi. Ingat Trisma. Ada nanti Pak. Komik apa gue? Jangan. Pinjam dari luar ya. Jangan dirusak dong. Jangan, aman. Masih ada apa, Mbak? Masih anak Masih kecil. Masih kecil. Kalau aku kan masih tapi muda. jangan-jangan Kenapa ada tuh ada? jangan-jangan tapi gue sama ini awal mula dia suka baca itu gara-gara Nggak tahu, ayo. Tapi bagus sih, Mbak, walaupun komiknya dewasa kan, mau dibaca ya. tapi Bang Lopsu jangan salah paham, dewasa itu contohnya komik masak. Oh iya. Kita belajar cara masak gitu. Betul. Kan komik-komik detektif kan dewasa ya, Mbak. Dia pembunuhan kan. Iya, jadi salah suka. Betul. Iya. Kayak memasak, komik-komik pemuda itu ya. Iya. Aduh, ada sekarang. Bisa dikat. Ayo, mohon maaf. Bisa dikat. Maaf dia negeri dikat ya, ayo. Oke. Jadi pernah.
macam-macam sih mbak, ya kan dewasa tuh kan nggak harus Iya bener, berhubungan gitu ya. siapa tahu Cara komit berpikir memasak. Tadi kan harus 18 Gambar-gambar yang pembunuhan itu. Nanti kalau anak kecil bacanya kan kalau nggak ditulis dewasa, anak kecil baca. Kan dulu banyak Pokoknya ada komik dewasa gitu kan, komik ada. kontikan ya itu. Ya, Tengok kan dewasanya gimana ya? Iya. Risma dari Aku buku dari nih buku Harry Potter yang ditulis Salah. salah, betul. Salah ya. Salah. Harry Potter sih yang ditulis sama J.K. Rowling. Oke, awal mulanya di situ. Dari SMP juga, dari SD atau dari janin? Kan ya. Dari sebelum dikandung deh. Dari zigot mbak, sudah hobi membaca ya. Aku mamanya Risma ini suka makan buku. Buku dibakar mbak, diselupi di banyu gitu ya. Itu pengalaman aku gitu ya. Tips biar kamu suka membaca itu makan buku. Ya dong. Jadi awalnya tuh dari kelas. Harry Potter kelas apa? SMP mungkin ya? SMP. Oh sama SMP atau kelas 6 SD gitu. Risma kelas 6, Abu mungkin udah SMA ya? Atau SMP juga mbak, SMP tapi juga Kan 2 tahun ya? beda 2 tahun umur. Umurnya beda 2 tahun. Otaknya nggak beda 2 tahun. Tahu mbak ya kalau Nggak tahu ya. Nanti editor di-cut ya. Kami ketawa yang banyak tadi ya. Tolong ya. Tolong ya editor ya. Ini kita udah kehabisan pertanyaan juga sebenarnya. ya langsung ini ya. Apa pengen ngedit aja. Capek orangnya. Langsung nih. Oke, mungkin podcast kita pada sore hari ini sampai sini aja dulu, Gung Iya. ya. Nanti malah Atau mau kekurangan nih? Cukup mbak. Nanti di luar podcast aja kita ngomong. Iya. Oke, mungkin podcast kita pada hari ini sampai sini aja dulu Pak Komstar. Nah, the next mungkin nanti kita bakal undang teman-temannya Risma dan Agung untuk kesini untuk podcast juga bareng kita. Oke, see you the next podcast selanjutnya Pak Komstar. Bye bye.